Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya MJRT Racing Tunit, channel yang membahas masalah tutorial perbaikan sepeda motor, bore up, tune up, dan video-video balap. Sahabat-sahabat semuanya, kali ini saya akan memberikan tips atau cara menyeting CDI BRT Racing ini. Saya akan setting dengan tidak terpasang di motor, jadi tanpa terpasang di motor. Jadi saya kali ini akan menyetingnya dengan langkah-langkah tanpa terpasang di motor. Mengapa demikian? Mengapa tidak dipasang di motor? Karena saya bertujuan agar supaya kita setting CDI ini sambil santai-santai, sambil ngopi-ngopi, karena saya tahu dan saya merasakan kalau kita setting kurva pengapian itu sangat agak sedikit rumit dan membuat kita menjadi puyeng atau puyeng. Jadi dengan kata lain, saya mengambil inisiatif ini agar supaya kita bisa nyetingnya sambil santai-santai, nggak usah ada di situasi yang banyak orang. Jadi ya sambil ngopi, agar kita terinspirasi atau agar pikiran kita jernih dan settingannya gampang untuk kita temukan. Jadi settingannya kita beracuan pada settingan sebelumnya. Setelah kita coba di motor, setelah kita rasakan akselerasi dengan settingan acuan sebelumnya seperti apa, kekurangan dan kelebihannya kita setting seperti ini gitu. Jadi tujuannya agar kita semakin santai gitu, supaya nyetingnya itu menjadi semakin santai dan tidak berada di lokasi situasi yang ramai gitu. Jadi caranya seperti ini. Yang pertama, kita harus mempersiapkan dua buah kabel ini. Ini ya, dua buah kabel ini kita bertujuan dipergunakan untuk memasukkan suplai strum atau suplai tegangan aki ke dalam CDI BRT ini. Yang pertama, kabel ini yang pertama kita masukkan ke bagian strum. Anda bisa lihat bagian strum ini berada di soket ini berwarna coklat. Kita tancapkan kabel yang satunya ini di warna coklat. Kemudian yang satunya lagi ini kita tancapkan di warna hitam, yaitu massa untuk CDI ini. Oke, setelah terpasang, remote-nya pun ini sudah terpasang, remote-nya sudah terpasang, sudah tertancap. Kemudian kita kasih suplai aki yang warna coklat ini, kita pasang ke plus di aki. Oke, kemudian yang warna hitam ini kita pasang ke min atau sebagai massa. Kita pasang ya, kita kendorkan dulu supaya kejepit ini. Oke, kita pasang. Nah, setelah terpasang, Anda bisa lihat suplai tegangan aki masuk dan CDI-nya sudah menyala, dan tampilan di remote pun sudah menyala seperti ini. Nah, langkah selanjutnya untuk menyeting CDI ini, yang pertama kita setting di bagian limiter. Saya informasikan dulu, CDI ini kita
kita setting di CDI yang 24 step. Jadi langkah-langkah settingan di sini nanti sampai 24 langkah. Jadi yang pertama kita setting limiter dulu. Untuk setting limiter kita pijit menu. Di sini langsung tertera huruf limit. Limit itu adalah batasan-batasan power motor, dimana kekuatan motor yang sudah kita bore up agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi batasan api limiternya bisa kita cut di berapa ribu RPM agar supaya motornya menjadi aman, mesinnya aman. Jadi limiternya kita atur, kita edit, kita enter di sini. Nah, ini acuan settingan sebelumnya kita taruh di 13.000 RPM, tapi ini fleksibel. Ini dari mulai 5.000 RPM sampai ke 20.000 RPM limiternya. Nah, karena ini CDI mau saya aplikasikan di motor 200 cc untuk Jupiter, jadi saya kasih, kalau settingan saya ini saya kasih di 13.000 saja, tapi itu terserah Anda, ini sebagai contoh saja. Setelah nyampe ke 13.000 kita tinggal enter saja, enter. Nah, udah ke save. Selanjutnya, langkah selanjutnya kita setting derajat kurva pengapiannya. Mau berapa derajat pengapiannya, dari mulai 2500 RPM sampai ke 14.500 RPM. Nah, jadi itu batasannya sampai ke 14.500, itu batasan dari CDI ini. Tetapi sebenarnya karena tadi saya sudah meset di sini limiternya nyampe ke 13.000, jadi kita fokus dari 2.500 sampai ke 13.000 saja di langkah yang ke 24 step ini. Jadi begini caranya, kita enter. Nah, maksudnya kita menu dulu, kita menu. Nah, setelah gini kita enter. Kita di sini tampil nomor satu. Nomor satu adalah di mana stasioner RPM-nya dimulai dari 2.500. Kita coba edit. Nah, di sini ada tampil 2.500, itu adalah stasioner motor standar. Biasanya stasioner motor standar itu di sini 15 derajat. Tapi karena ini motornya sudah saya bore up, jadi pengapiannya saya majukan menjadi 28. Cara majukan dan menurunkannya gampang. Anda tinggal pijit tombol edit. Nah, kedipnya pindah ke sini. Ini untuk naik dan turunnya pakai kursor ini, turun dan naik. Nah, jadi saya taruh di 28 derajat untuk 2.500. Kalau sudah cocok, tinggal pijit enter saja. Nah, setelah pijit enter tampil nomor 2, pijit lagi edit, tampil 3.000 RPM. Jadi langkah perpindahan RPM ini ada selang 500 RPM. Jadi itu adalah settingan standar bawaan dari CDI yang dikasih dari BRT. Kita ikuti langkah standar saja agar tidak rumit. Jadi kita settingnya di bagian derajat pengapiannya saja, kita edit. Lalu kita set di sini, sebagai contoh saya kasih di 29. Jadi kalau sudah, di enter saja dan tampil nomor 3. Nah, untuk langkah selanjutnya ikuti langkah seperti itu. Tinggal edit, tinggal enter, edit, rubah, enter, edit, rubah lagi, enter. Terus sampai ke 24 step atau sampai langkah ke 24 di akhir. Coba kita lihat. Oh, terus nyampe di angka 24. Nah, nyampe angka ini kan CDI-nya 24 step, kita edit. Nah, langkah di sini adalah 14.500 RPM. Saya kasih di, kita enter dulu. Nah, saya kasih di 35 derajat
sebelum TMA. Ini settingan saya. Setelah selesai nyampe ke 24 step, 24 langkah, Anda tinggal save. Caranya Anda tinggal enter. Nah, ini tersave otomatis, datanya langsung masuk ke CDI. Dan CDI-nya sudah ready untuk digunakan. Nah, setelah selesai begini, Anda yang pertama harus memutus dulu aliran strom. Sebelum mencabut remote ini, putus dulu. Nah, setelah terputus, baru Anda cabut. Nah, seperti itu. Kabelnya dicabut dan CDI BRT-nya sudah siap digunakan dengan settingan baru. Setelah selesai kita setting. Itu adalah pengalaman saya menyeting CDI BRT tanpa terpasang di motor, begitu. Tapi saya memberikan pengalaman ini semata hanya karena pengalaman saja, tidak ada maksud dan tujuan untuk menggurui. Semoga dapat membantu, semoga dapat diterima, dan apabila Anda semua yang melihat atau menyaksikan video ini merasa terbantu, terima kasih. Dan saya tunggu dukungannya di channel ini agar supaya channel ini semakin berkembang. Dan apabila ada teman-teman yang lebih paham cara menyeting ini dan kurang berkenan di video ini, silahkan komentar di kolom komentar di bawah sini, agar nanti saya bisa merevisi apa kesalahan-kesalahan saya. Sekian dan terima kasih tutorial dari saya, semoga dapat membantu. Diakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.